Selamat sore sahabat perlebahan. Jadi rencananya kita ini akan buat tutorial. Sebenarnya bukan tutorial karena yang kita aplikasikan atau kita terangkan saat ini itu metode yang kita pakai selama ini. Jadi selama ini kita memiliki kotak dengan teori kita sendiri, hasil inovasi lah selama perjalanan dalam lubah ini. Jadi kotak ini ada beberapa trik atau teori, tetapi menghasilkan madu yang lumayan nanti ketika panen setelah kotak terisi lebah dengan koloni yang mapan atau penuh. Nah, diantaranya karena kita sore ini kita nemu lebah liar kebetulan di depan rumah, karena terlalu rimbun banyak pohon-pohon, akhirnya ada lebah liar yang hinggap. Nah, kita akan coba masukkan ke kotak yang biasa kita pakai. Lebah liarnya ini lumayan gede nih. Nanti kita jelaskan lah seperti apa ini kotak yang biasa kita pakai. Silakan simak, mudah-mudahan tutorial atau kotak yang biasa kita pakai ini bisa bermanfaat, atau mungkin mau dicoba, atau mungkin saudara-saudara sekalian juga udah menggunakan kotak yang sama. Seperti apa ya, kita mulai. Kotaknya ini sederhana. Ini yang pertama alas. Nah, alas ini terbagi 3 bagian, nanti ada alas, ada kotak, ada penutup, ada frame. Nah, ini yang intinya 3 bagian. Yang pertama alas. Ini kayunya kita gunakan kayu surian atau kayu suren. Nah, kemudian ini yang kedua kotaknya. Nah, terpisah. Nah, gitu. Yang kedua, yang ketiga ini frame. Nah, frame-nya kita seperti ini. Kenapa seperti ini? Jadi kita sekilas menerangkan, nanti ketika lebah itu udah terisi di kotak ini dengan sempurna, bagian frame atas ini bakal terdapat sarang atau malam yang hanya terisi madu. Yang bagian atas ini. Yang bagian bawah ini itu malam yang terisi setengahnya madu dan bagian bawahnya larva atau anakan. Nah, kenapa ini tutup paling bawah nggak ditutup, sedangkan di tengah ada sekat. Tengah sekat ini supaya nanti ketika ini membuat sarang lebah di sini, ini permanen, dia kokoh. Jadi yang kita panen hanya bagian atas sebagai malam yang terisi madu, dan yang bawah sebagai kotak eram. Teorinya seperti itu. Kenapa ini enggak ditutup? Karena nanti ketika musim kawin, sarang ini bakal nampak di bawah. Sedangkan sel-sel ratu nanti bakal muncul di paling bawah. Kalau kita tutup ada bingkai seperti ini di bagian bawah, maka sel ratu itu akan susah untuk diambil. Karena apa? Karena kita ngambilnya dari bawah. Karena ini kotaknya bisa dicopot. Bisa dicopot seperti ini. Jadi untuk memudahkan nanti ketika musim kawin untuk mengecek sel ratu. Kita susun dulu ini frame-nya satu demi satu seperti apa. Ini 2, 3. Kebetulan ini frame-nya pernah dipakai juga, jadi ada nampak nih propolis atau bekas malam ini nempel. 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya semuanya 8, karena kurang jadi kita ini yang satunya seperti ini asal pas aja seperti ini. Ini dari frame ke frame ini rongga kosongnya kita kasih jarak kurang lebih 1,5 cm. Frame-nya ini ketebalan frame atau sisir ini tebalnya ini ke pinggir 1,5 cm. Nah, ini bagian atas ini bagian untuk nyimpan madu ini 15 cm. Ini panjangnya 35. Jadi lebar dari sini ke sini
35. Ini rata-rata nanti kalau ini udah terisi bagian atasnya saja madu itu setengah kilo. Bahkan kalau lebahnya memiliki kantung madu yang super, yang tebal, itu bisa 1,5 kilo, setengah kilo lebih maksud saya, bisa setengah kilo lebih. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali setengah udah 4 kilo. Itu bagian atas. Yang bagian bawah setengahnya madu dan setengahnya larva, sama sekali tidak kita ganggu sebagai kotak eram. Nah ini kemudian yang terakhir penutup. Nah ini penutup ya, yang kita gunakan seperti ini. Sebenarnya ini ada satu yang nggak kita pasang, jadi saudara-saudara sekalian bisa juga pasang ini sebelum penutup atas. Ini di sini sebenarnya ada penutup dari kawat nyamuk atau kawat kasa yang halus, yang pakai bingkai, supaya nanti ketika lebahnya penuh atau untuk cek madu kita buka jam berapapun, kita nggak khawatir ada lebah yang nyengat atau yang nyerang ke bagian muka, karena madunya bisa nampak dengan bantuan kawat kasa itu atau nyamuk, dan lebah tidak bisa nyerang bagian atas seperti itu. Nah ini kita tutup seperti ini. Selanjutnya kita coba lebahnya kita masukkan, karena ini udah terlalu sore, ini mepet waktunya. Nah ini lebahnya saudara, lumayan, ini satu wadah ini penuh. Ini kalau kita disebutnya aseupan, atau yang suka dibuat kalau zaman dulu ini buat penanak nasi. Satu asupan ini penuh, kita coba masukkan ke kotak. Nah ini lubangnya, tetapi di kanan kirinya kita sengaja pakai ganjalan dulu supaya lebah ini lebih mudah masuk. Ya seperti apa prosesnya nih, kita serop aja pakai tangan. Nah seperti ini. Nah biar lebahnya masuk semua ke dalam. Sebenarnya lebah lebah yang mecah koloni ini bisa dikatakan nggak terlalu agresif, bisa dikatakan lebahnya jinak, karena yang dia pertahankan hanya ratu saja. Beda dengan lebah yang utuh di sarang, yang udah ada madu, ada larva, dan ada ratu juga. Jadi dia mempertahankannya banyak, makanya kadang agresif. Nah, kalau dia mecah koloni, lebahnya itu biasa agresifannya akan berkurang karena hanya mempertahankan ratu atau menjaga ratu saja. Ini saudara agak susah nih, karena megang kamera sama ngambil ini nggak ada yang bantu, jadi kita ini sebagian ya. Ya sebenarnya ini kita berdoa semoga lebah yang kita dapat dari pohon ini, lebah liar ini, kita masukkan ke kotak tanpa ada rekayasa kurungan ratu dan sebagainya. Mudah-mudahan ini lebahnya bisa betah di sini, karena biasanya kita menggunakan teori kotak perangkap. Jadi kita naruh kotak di alam, nanti ketika musim kawin atau musim mecah koloni, lebah itu bakal pindah dan masuk ke kotak-kotak yang ada simpan di alam. Nah kalau seandainya masuk seperti itu, udah yakin lebah itu bakal betah, karena masuk ke kotak dengan pilihan sendiri. Tapi ini mudah-mudahan betah, karena dari mulai kotaknya udah lumayan kayunya kering, terus bahannya juga dari surian bahan yang paling disukai lebah. Terus premnya ini bekas ada malam juga, yang mudah-mudahan lebah itu langsung betah dan kerasan di sini. Nah ini salah satu tanda juga dari wadah yang kita simpan atau yang kita pakai untuk mengambil lebah.
Ya kita tuang seperti ini, tumpah, bukan dituang, dibalikan. Kalau seandainya lebahnya langsung masuk ke sarang seperti ini posisinya, nah langsung masuk ini, itu pertanda ratunya udah ada di dalam, udah masuk lebih dulu. Jadi kita ini lebih nyantai untuk memindahkan, jadi nggak khawatir lebah ini kabur. Terus ini udah waktunya udah sore, jadi lebah ini udah banyak lebah yang mestinya harus istirahat, jadi nggak akan kabur ke luar. Kita bisa lebih tidak tergesa-gesa untuk memasukkan lebahnya ke kota. Ini udah mau jelang maghrib sebenarnya, karena kebetulan kita pulang dari tempat kerja yang lebih jam 5 sore. Ternyata di depan rumah ya ada lebah yang meninggal. Lebah ini sebenarnya kalau dilihat sepertinya ini kalau nanti ini betah di sini bakal agresif sekali, karena melihat dari ukuran dan sifatnya kayaknya ini lumayan rada galak. Ya mudah-mudahan setelah betah di kotak ini bisa menghasilkan madu yang melimpah, karena biasanya kalau lebahnya itu memiliki tingkat keagresifan yang lumayan atau sifat alaminya masih tinggi atau lebih disebut galak lah lebahnya, biasa suka menghasilkan madu yang lumayan istimewa. Mudah-mudahan seperti itu. Kurang lebih penjelasan yang bisa kami sampaikan seperti ini. Lebahnya udah hampir habis hampir masuk semua nih, tinggal ya sedikit lah, tinggal ditunggu saja. Nanti kalau udah semua masuk ke sarang ke sini, nanti kotaknya kita tinggal pindah ke tempat yang telah kita sediakan supaya terhindar dari hama. Maksud di sini hama yaitu biasa pengganggu itu kalau di tempat kami semut, dimana semut itu suka bersarang di kotak lebah yang akhirnya nanti mengganggu populasi lebah yang ada di dalam kotak, karena semutnya nanti beranak di sana. Ya, itu yang harus kita hindari bagi lebah-lebah yang baru atau di kotak yang baru. Ya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan kami ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan pada sahabat-sahabat yang suka atau senang berbudidaya lebah madu, terutama budidaya lebah madu apis cerana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.